Assalamualaikum viewers. Kamu kesulitan cari cara inspirasi ide skripsi dan atau makalah? Bingung dan mentok untuk kembangkan ide-ide yang sudah ada di pikiran? Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cari cara inspirasi ide skripsi dan atau makalah di masa pandemi yang bisa langsung Anda praktekkan dan bisa langsung Anda dapatkan. Saksikan terus video saya ini sampai dengan akhir, karena di akhir tayangan, saya masih memberikan e-book gratis bagi Anda semua, seperti di video saya sebelumnya. Saksikan terus ya! Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cari cara inspirasi ide skripsi dan atau makalah di masa pandemi yang bisa langsung Anda praktekkan dan bisa langsung Anda dapatkan. Saksikan terus video saya ini sampai dengan akhir, karena di akhir tayangan saya akan memberikan e-book gratis bagi Anda semua. Cara yang pertama untuk mendapatkan inspirasi ide skripsi adalah melakukan analisis artikel. Nah, sekarang Anda sudah punya berapa artikel? 1, 3, 5, atau bahkan 15 artikel. Semakin banyak artikel yang Anda punya, itu akan semakin baik. Karena itu akan memberikan sudut pandang yang berbeda dari Anda. Berikutnya, apa yang harus dilakukan? Dari 15 artikel yang sudah Anda dapatkan, yang tentu saja relevan dengan apa yang Anda sukai, Anda print 15 artikel tersebut. Kemudian susun semuanya di atas meja. Perhatikan setiap judul masing-masing. Lalu kemudian Anda lihat kelebihan dan kekurangan dari judul-judul tersebut. Lakukan pencatatan. Apa yang menarik dan apa yang tidak menarik bagi Anda. Kemudian lakukan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Apa yang dimodifikasi? Bisa judul, bisa variabel-variabelnya, bisa metodenya. Nah, setiap artikel yang sudah Anda punya, yang tadi sudah disusun di atas meja, yang jumlahnya 15 atau lebih, coba Anda perhatikan dan Anda tengok ke abstraknya. Di abstrak itu akan terdapat tujuan penelitian, populasi dan sampel, ada metodenya. Anda perhatikan setiap artikel tersebut. Lagi-lagi, saya menyarankan Anda untuk melakukan pencatatan. Tulis kelebihan dan tulis kekurangannya. Dari 15 artikel itu akan nampak sekali apa perbedaannya. Dan itu akan memberikan ide skripsi yang baik buat Anda. Ingat, yang disebut dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Saya tekankan kata modifikasi. Yang disebut dengan modifikasi, itu tidak harus benar-benar baru, tetapi mengganti sebagian atau sebagian besar yang menarik buat Anda dan hasil pemikiran dari Anda sendiri. Istilah modifikasi ini mungkin sering Anda temukan di modifikasi motor, di modifikasi mobil. Yang disebut modifikasi, apakah diganti seluruhnya? Tidak, bukan? Contoh, modifikasi motor, modifikasi mobil. Apakah yang dimodifikasi semuanya? Kan tidak. Modifikasi motor contohnya. Paling spionnya yang diganti, mungkin pelek bannya yang diganti, ditambahkan stiker pada bodinya, dan bisa macam-macam. Tergantung kreasi Anda. Nah, pada abstrak, selain Anda melakukan modifikasi itu, Anda bisa lihat di abstrak, di bagian belakangnya, itu selalu ada tulisan kebaruan dari penelitian. Kemudian ada dampak dan impact dari hasil penelitian. Biasanya, artikel yang bagus, penulisnya bagus, akan memberikan rekomendasi apa dari kekurangan penelitian yang sudah dia lakukan. Nah, kekurangan penelitian, dampak, impact yang dituliskan di artikel tersebut, itu yang Anda lakukan.
Lakukan penelitian lanjutan dari artikel yang sudah Anda baca. Itu akan memudahkan Anda untuk mendapatkan ide skripsi yang paling baik. Selain itu, hasil penelitian Anda juga akan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Mudah bukan? Kalau Anda masih bingung untuk cari artikel, saksikan video saya sebelumnya mengenai cara mudah download artikel. Nontonnya sampai akhir, biar Anda mempunyai penjelasan yang utuh. Apabila penjelasan saya sampai sini ada yang ingin ditanyakan, ketik di kolom komentar. Cara berikutnya untuk mencari inspirasi ide skripsi adalah mengingat kembali apa yang sudah Anda lakukan di semester sebelumnya. Tentunya Anda sudah melakukan magang 1, magang 2, atau magang-magang yang lainnya. Atau mungkin di semester sebelumnya Anda sudah pernah melakukan penelitian lapangan sebelum masa COVID ini. Ingat-ingat, Anda punya datanya, punya laporannya. Lakukan kajian hal seperti itu. Lakukan kajian lapangan yang sudah pernah Anda lakukan sebelumnya. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah di masa COVID ini, tentu saja Anda akan sulit untuk turun lapangan. Bagaimana caranya? Metodenya dirubah. Lakukan dengan metode survei dan sejenisnya. Bagaimana cara mendapatkan hasil dari survei tersebut? Gunakan aplikasi Google Form misalnya, atau aplikasi yang lain yang Anda kuasai. Anda tidak usah turun lapangan, apalagi di masa COVID-19 ini. Gunakan data-data yang Anda miliki waktu Anda masih kuliah, data-data penelitian yang waktu Anda magang, atau data-data tugas mata kuliah di semester sebelumnya. Data Anda dapat, skripsi Anda beres. Apalagi Anda yang sudah mendesak harus lulus tahun ini. Segera lakukan, jangan dinanti-nanti. Ingat, skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan dan selesai. Jangan terlalu ideal lah, yang penting beres. Betul nggak? Baik, tips berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah jangan gunakan atau melihat skripsi kakak tingkat yang sudah ada. Misal di perpus, boleh sih mengerjakan di perpus, tapi bukan mencontoh skripsi kakak tingkat yang sudah beres. Kenapa? Anda kan tidak tahu data kakak tingkat tersebut, apakah lulus menjadi yang terbaik, justru adalah mahasiswa cuci gudang yang terpaksa diluluskan karena masa studinya udah mau beres. Gimana? Kalau Anda lakukan seperti itu, tentu saja Anda mencontek dan melihat hasil yang kakak tingkat yang tidak jelas itu, otomatis skripsi Anda juga akan tidak bagus. Dan ide Anda akan mentok hanya sampai di situ saja. Jangan lakukan itu. Hati-hati dengan plagiat. Apabila Anda melakukan penulisan, pencatutan secara banyak, sedikit, tanpa mencantumkan sumber aslinya, Anda akan kena plagiat. Plagiat ini di setiap kampus berbeda-beda, tergantung kebijakan masing-masing. Tapi rata-rata mereka memberlakukan 25% plagiat. Bagaimana cara mengecek plagiat? Lakukan cek online, cek plagiarism, atau Anda bisa meminta bantuan pengelola jurnal yang ada di kampus Anda atau di kampus yang lain yang menyediakan cek plagiat. Tips yang berikutnya, jangan mengcopy paste dari blogspot. Hati-hati, sumber tidak terpercaya. Apabila Anda mengambil dari blogspot, Anda melakukan copy, pastekan ke dalam skripsi Anda, copy, pastekan, lama-lama plagiat Anda akan semakin meningkat. Kenapa? Karena sumber dari blogspot itu ya internet. Sementara kalau nanti Anda menulis artikel diterbitkan ke jurnal, cek plagiarismenya melalui online. Otomatis Anda mengambil dari blogspot, sumber internet, dikopikan, dipastekan, saya pastikan plagiat Anda pasti di atas 25%. Kalau sudah seperti itu, bakal repot jadinya. Nah, jangan lakukan kebiasaan-kebiasaan waktu saat Anda semester 1 sampai dengan semester 7 Anda berkuliah dalam membuat makalah mengambil dari blogspot. Copy, paste. Hilangkan kebiasaan itu mulai dari sekarang. Jangan lakukan itu kalau Anda ingin skripsi Anda bagus dan mulus.
lakukan analisis artikel, lebih peka terhadap data-data penelitian di mata kuliah sebelumnya, lebih peka terhadap laporan-laporan yang sudah Anda buat di semester sebelumnya. Itu adalah langkah yang terbaik untuk Anda mendapatkan ide skripsi yang brilian dan ide-ide menulis lainnya yang bagus. Saran saya, lakukan seperti itu. Mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat bagi Anda. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa ketik di kolom komentar. Di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis proposal skripsi yang efektif. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapat video yang terbaru dari saya. Kuis berhadiah di video kali ini masih sama dengan video sebelumnya. Anda yang ingin mendapatkan e-book publikasi Jurnal Nasional secara gratis bisa klik link di kolom deskripsi di bawah atau bisa lihat di video saya sebelumnya. Mudah-mudahan Anda sukses, Anda beres, tulisan Anda dan ide-ide brilian Anda bisa muncul. Ingat, pikirkan, lakukan. Jangan hanya dibayangkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.